Oke, selamat datang di tutorial singkat part ketiga ya. Oke, di video kali ini saya mau sharing mengenai vektor lagi ya, sesuai dengan request kalian. Ada yang bertanya mengenai gimana caranya bikin background untuk vektor pop art yang bisa saya upload di Instagram. Oke, di sini jadi sudah ada contohnya. Yang saya bikin di background pop art ini adalah dua objek ya. Yang satu ini seperti motif polkadot gitu ya. Kemudian ada half tone-nya, half tone circle half tone gitu. Tapi biasanya saya tuh pakai yang versi saya download saya download di internet. Nah, tapi kan kalau download kan ya jadi nggak belajar gitu. Jadi kita bikin manual aja. Jadi kita bikin persegi dulu ya, menggunakan rectangle tool. Jangan lupa membuat perseginya sambil menekan tombol kontrol. Kira-kira seperti ini. Ya, seginilah cukup. Lalu, langkah selanjutnya kita membuat lingkaran menggunakan ellipse tool. Oh ya, jangan lupa juga kalian harus mengaktifkan snap to object-nya. Jadi kalian bisa ke menu view, lalu pilih snap to, kemudian centang snap to object-nya, atau tekan Alt Z. Sehingga dia kalau kursornya ini mendekat pada line, itu akan muncul seperti ini ya, edgy gitu. Nah, oke, kita sudah membuat kotaknya. Lalu kita bikin lingkaran di setiap sudut-sudutnya ya. Seperti ini, kita klik, tahan, tarik, lalu sambil menekan tombol kontrol dan tombol shift ya, supaya dia proporsional dan bertumpu di tengah. Oke, untuk ukurannya sendiri itu mungkin kita lihat dulu ya. Kita coba 15 deh. 20. Kita coba 20 mm. Untuk ukurannya sendiri itu nggak itu ya, nggak ditentuin ya. Jadi kira-kira aja, kira-kira aja seperti ini ya. Nah, oke. Lalu mungkin 25 deh, 25. Sungguh tidak konsisten. Oke, 25 deh. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V kita copy paste, kemudian tarik sampai ke ujung satunya, yang kanan, kanan bawah, sudut kanan bawah. Nah, jangan lupa titik tengahnya itu eh, menyatu dengan ujung sudutnya. Lalu di sini kita perkecil ukuran lingkarannya, mungkin perbandingannya 1:10. Jadi misalkan kalau di samping sini 25, berarti di sini 2,5 mm ya. Berarti 2,5 kita ganti di bagian atas sini 2,5. Oke, sudah. Tapi kalau terlalu kecil mungkin kita bisa tambah jadi 3. Oke, 3 aja deh. Oke, kalau sudah kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita tarik ke atas ke ujung sudut paling kanan atas. Ke paling kanan atas. Ujung sana. Ya, oke, sudah. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita copy paste ke ujung kiri atas. Nah, sorry. Pastikan tengahnya itu eh, di tengah-tengah sudutnya. Agak susah menjabarkan ya, pokoknya gitulah. Kalian pasti paham. Oke, lalu kalau sudah seperti ini kita delete aja lingkarannya, kotaknya. Ya, kita delete, terus kita beri warna dulu untuk keempat lingkaran ini. Kemudian ke toolbox ini kita pilih blend tool. Blend tool, lalu klik di lingkaran paling besar ini ke atas. Nah, seperti ini. Kita atur jumlah blend objeknya, mungkin kita sedikit, kita sedikitin. Kira-kira 11 boleh deh. 11 ya. Ingat 11. Terus kita blend juga di sisi kanan ini ke atas. Nah, untuk jumlahnya itu pastikan sama.
Dari 11 kita jadi ukuran jumlah objeknya 11. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langkah selanjutnya adalah kita seleksi bagian sudut kiri dulu. Kemudian tekan Ctrl K, Ctrl U, dan Ctrl G. Sama seperti tadi untuk sudut bagian kanan, sisi bagian kanan, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl G. Nah, kalau sudah seperti ini, pilih menu blend tool lagi, ya. Kali ini kita dari kiri ke kanan, tarik ke kanan. Lalu untuk jumlahnya sama seperti tadi, kita ubah jadi 11. Nah, kira-kira seperti ini sudah. Langkah selanjutnya adalah kita Ctrl K, Ctrl U, dan Ctrl G. Lalu kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Lalu pilih di bagian sini mirror horizontally. Nah, setelah mirror horizontally kita tarik dari kiri ke kanan, ya. Dan pastikan lingkaran yang ini, yang tengah ini, menyatu dengan lingkaran yang ini, ya. Sampai muncul tulisan center lah. Kalau sudah muncul, lalu klik dan geser sambil menekan tombol shift. Terus pastikan dia berada di tengah-tengah, menyatu. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa seleksi semuanya. Kemudian Ctrl U. Nah, Ctrl U 2 kali mungkin. Nah, karena ini ditumpuk, maka dia akan menjadi double ya. Nah, maka langkah selanjutnya kita akan menghapus satu sisinya supaya nggak double lagi ya. Kita ganti warna aja biar lebih jelas. Kita hapus ini, delete, 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 delete. Oke, kita sudah delete semuanya. Jadi ini cuma satu lapis ya. Kita grup lagi, Ctrl G, ganti warna hitam aja. Oke, setelah kita grup, kita kopas lagi, Ctrl C, Ctrl V. Lalu untuk posisinya kita ganti mirror vertically dan tarik ke bawah sambil menekan tombol shift supaya rata ya. Lakukan seperti tadi, jadi bagian tengahnya kita tumpuk lagi seperti ini. Sip. Nah, kalau sudah seperti ini, ya lakukan seperti tadi karena ini menumpuk, jadi kita harus mendelete bagian atasnya. Kita seleksi semuanya, Ctrl U dulu, Ctrl U, Ctrl U, baru bagian tengahnya ini kita delete. Kita warnai dulu supaya jelas, karena ini menumpuk ya. Nah, kan. Nah, kalau sudah kita grup lagi. Lalu kita ganti warna hitam aja. Kemudian kita sudah membuat ini, jadi polanya halftone-nya ini berbentuk kotak ya. Jadi kita akan membuatnya menjadi agak circle gitu. Jadi kita bikin lingkarannya terlebih dahulu, pola lingkarannya. Nah, sudah bikin seperti ini, tekan ini lingkarannya, kemudian tekan shift, lalu klik di halftone-nya, tekan C dan E supaya dia center di tengah. Lalu untuk lingkaran sendiri kita perbesar lagi sambil menekan tombol shift. Nah, sampai kira-kira dia oke, seperti ini ya. Jadi bagian sini diperkecil lagi sedikit. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ungroup halftone-nya, kita ungroup Ctrl U, lalu kita hapus titik-titik yang di luar dari lingkaran ini manual. Jadi mungkin saya akan percepat videonya supaya nggak terlalu lama. Kita hapus bagian titik-titik yang ada bagian di luar lingkarannya. Oke, kita sudah menghapus titik-titik yang di luar dari lingkarannya. Jadi lingkarannya kita bisa hapus. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan objek halftone-nya ya, teman-teman.
kita Ctrl G, lalu bisa ya bisa di rotate sedikit lah ya, biar nggak terlalu kaku. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan halftone ya teman-teman. Halftone ala-ala lah. Kemudian objek yang kedua adalah kita akan membuat ini ya, polkadotnya ya di bagian belakang itu. Caranya ya sama seperti tadi ya, kita bikin menggunakan blend tool juga. Kita bikin lingkaran satunya dulu, lalu kita warnai dulu ya. Lalu kita Ctrl V, tarik ke kanan, dan kita pilih blend tool, tarik dari kiri ke kanan. Ya, untuk jumlahnya sendiri mungkin kita perkecil sedikit, kita sedikitin ya, kira-kira seperti ini cukup. Lalu kita Ctrl K, kemudian Ctrl U, Ctrl G, lalu kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kemudian geser ke bawahnya, dan agak geser ke kiri ya, kira-kira di tengah ya. Untuk lingkaran yang ini kita coba pakai filling. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita seleksi semua, kemudian Ctrl G, kita group, dan kita duplikasi satu-satu. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kalian bisa klik, kemudian tarik ke bawah sambil menekan tombol shift ya, tarik ke bawah seperti ini. Ini klik kiri ya, dan tombol shift masih tertekan, masih ditekan, lalu sampai seperti ini posisinya, kira-kira sudah pas. Tekan klik kanan, jadi klik kiri, klik kanan, dan tombol shift berbarengan ditekan sampai ada ada icon plus di kursornya. Kemudian setelah ada icon itu, kita lepas berbarengan. Nah, kita ulang lagi supaya lebih pas. Nah, setelah itu kalian langsung tekan Ctrl R untuk merepeat hasil duplikasi tadi ya. Ctrl R. Kira-kira segini cukup. Nah, kemudian kita bisa group semuanya. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan dua objek ini yang akan menjadi background dari pop art, vektor pop artnya. Lalu kita bikin, ya sudah jadi, berarti kita bikin ini ya, kotaknya ya. Kita bikin kotaknya, kita beri warna kuning. Lalu ini kita beri warna agak oranye, kita tarik ke bawah. Lalu kita bisa power clip ke kotaknya, dan ini juga kita power clip ke kotak ini. Nah, jadi bisa kita beri kontur mungkin untuk outline-nya. Ctrl K untuk melepas objeknya. Nah, itu aja guys, tinggal masukin vektor pop artnya aja lagi. Kita ambil dari sini ya, log inside. Tinggal kalian variasiin lagi. Kita copy paste, terus taruh di bagian-bagian yang mungkin bisa menambah estetika. Waduh, estetika. Ya gini lah pokoknya lah, kreasikan sesuai selera kalian lah. Nah, yap, sudah jadi teman-teman. Jadi itu aja, mungkin ini mungkin bukan tutorial singkat ya, karena ini sudah berapa menit, 18 menit, bro. Panjang juga ya. Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Mungkin ada saran dan mungkin ada masukan untuk tutorial singkat selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan oke untuk jadikan video, maka akan saya jadikan video untuk video tutorial selanjutnya. Saya Rizky Alam, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.